Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Perbankan dan Keuangan kelas D akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Yang ketiga, pengetahuan filsafat. Dan yang terakhir, pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Yang kedua, perkembangan iptek. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan zaman masa kontemporer. Pada zaman pra-Yunani kuno, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Pada zaman Yunani kuno, Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang filsafat dan ilmu. Karena bangsa Yunani pada masa itu sudah tidak percaya lagi terhadap mitologi-mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Pada masa ini adalah Ancilla Deologia atau abdi agama. Yang keempat, zaman Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Yang kelima, zaman modern. Ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah. Yang keenam, zaman kontemporer atau pada abad 20 dan seterusnya. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan iptek dan hubungannya dengan dunia perbankan. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Saya akan membahas sedikit perkembangan tersebut dimulai dari zaman Renaissance. Renaissance ialah zaman peralihan kebudayaan. Abad pertengahan mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Dilanjut dengan zaman modern yang ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah, dan diakhiri dengan zaman kontemporer yaitu abad 20 dan seterusnya yang ditandai dengan berbagai penemuan teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Saat ini Indonesia sedang bergerak menuju era digitalisasi dengan mengikuti perkembangan teknologi, khususnya di bidang ilmu teknologi informasi. Dan teknologi membuat proses produksi, pemasaran, distribusi barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan dalam dunia perbankan. Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, di mana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank. Tidak dapat dipungkiri dalam setiap bidang termasuk perbankan, penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap customer. Saya akan menjelaskan materi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perbankan. Pancasila di dalam sistem perekonomian mewujudkan pemerataan sebagai wujud dari tujuan Pancasila, yaitu keadilan sosial. Oleh karena itu, di sektor perbankan yang merupakan bagian dari sistem perekonomian harus mendukung guna tercapainya pemerataan. Di perbankan Indonesia, dalam hal kebijakan perbankan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Bank Indonesia sebagai otoritas pengambil kebijakan dan bank-bank lain seperti Bank Umum dan BPR sebagai alat untuk mencapai arah-arah kebijakan yang ditetapkan oleh otoritas pengambil kebijakan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan dan tujuan kebijakan diharapkan sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
Untuk mewujudkan pemerataan yang dilakukan di sektor perbankan dilakukan dengan cara: 1. Adanya pembiayaan atau kredit di sektor perekonomian dominasi rakyat miskin. 2. Dibentuknya lembaga non-bank di bawah otoritas pengambilan kebijakan yang menjadi mediator antara industri perbankan dan rakyat miskin. 3. Industri perbankan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan. 4. Adanya regulasi sebagai pengatur dan pengawasan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Kehilangan spirit ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu perbankan. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia seiring perkembangan menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, diperlukannya tuntunan moral bagi para pelaku perbankan dalam pengembangan ilmu perbankan. Yang ketiga, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Dan yang keempat, diperlukannya orientasi yang jelas untuk menyaring atau menyangkal pengaruh yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan. Kemudian, dinamika dan tatanan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara yang lebih maju. Dan yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil mewarnai kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. 1 semester telah berlalu. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dalam 1 semester ini dari mata kuliah umum pendidikan Pancasila. Banyak hal-hal baru yang saya ketahui tentang Pancasila sebagai dasar negara kita. Kesan dan pesan selama saya belajar pendidikan dengan Pak Kosasi adalah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kosasi karena telah mengajarkan kami bukan hanya tentang Pancasila tetapi juga pelajaran tentang hidup yang bisa kami contoh untuk kedepannya. Terima kasih telah membuka pikiran saya dan menambah wawasan saya tentang kehidupan ini sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak agar bisa mengajarkan hal-hal yang menarik kepada mahasiswa yang lain. Terima kasih.